Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Papua. Selama era kerajaan di Nusantara pada tahun 1364, Papua tercatat sebagai wilayah kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Pada tahun 1453, Ibnu Mansur, Sultan ke-10 Tidore bersama sejumlah anggota kesultanan melakukan ekspedisi sampai ke beberapa pulau di bagian barat Papua. Kemudian pulau-pulau itu dijadikan wilayah kekuasaannya dan diberi nama Papo-Ua, yang artinya tidak bergandengan atau tidak menyatu. Dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah, disebutkan kekuasaan Belanda di Papua diawali dengan dibuatnya perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Tidore di Papua pada 22 Oktober 1894. Dalam perjanjian itu dinyatakan hak penuh Belanda atas Papua, termasuk hak administrasi dan pembentukan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1898, Belanda langsung membagi Papua menjadi dua wilayah administratif, yaitu Papua Utara dan Papua Selatan. Pada masa kekuasaannya, Belanda menerapkan sistem kerja rodi di wilayah Ternate dan Tidore yang mulai berlaku sejak 24 Maret 1896. Kemudian pada 7 Maret 1910, keluar Deklarasi Batavia yang menyatakan Nederlands New Guinea atau Papua Barat tidak termasuk Hindia Belanda. Batas-batas wilayah Hindia Belanda mulai dari Aceh sampai Maluku, sedangkan Papua berada langsung di bawah pemerintahan Belanda di Belanda. Sejak 19 April 1942, Jepang menggantikan posisi Belanda, yang membuat nasib penduduk Papua jauh lebih buruk karena terjadi kerja paksa. Akibatnya rakyat Papua mulai melakukan perlawanan, dan pada 1943 terjadi pertempuran di berbagai daerah di Papua, yang semakin menjadi setelah kedatangan pasukan sekutu pada 22 April 1944. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menginginkan semua bekas jajahan Belanda menjadi wilayahnya, termasuk Papua. Tapi Belanda tidak bersedia, karena secara ras dan etnis orang Papua asli dianggap berbeda dengan kebanyakan penduduk Indonesia. Sengketa ini berlangsung sejak Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949. Akhirnya, setelah difasilitasi Amerika Serikat, tercapailah kesepakatan antara Indonesia Belanda tentang Papua yang disebut dengan Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Hasil kesepakatan itu adalah Belanda menyerahkan Papua di bawah kendali Otoritas Eksekutif Sementara PBB pada 1 Oktober 1962. Selanjutnya, Belanda harus menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963. Setelah perjanjian itu ditandatangani, muncul berbagai suara yang menentang, karena tidak ada orang asli Papua yang dilibatkan. Pada 14 Juli sampai 2 Agustus 1969, digelarlah penentuan pendapat rakyat atau PEPERA sebagai referendum menentukan apakah rakyat Papua ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak. Hasilnya adalah memilih tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya, pemerintah membentuk Provinsi Irian Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 dengan pusat pemerintahan bertempat di Jayapura. Pada tahun 1973, nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Dan pada masa pemerintahan Gus Dur, nama Irian Jaya diganti lagi menjadi Papua. Papua menawarkan potensi wisata unik yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya, mulai dari Danau Sentani, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Taman Nasional Wasur dengan berbagai spesies mamalia, dan Taman Nasional Lawrence yang dikenal sebagai situs alam warisan dunia. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Provinsi Papua. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.